Zuxin, Raja Iblis dari Lin-An. Berantem lagi ya? Di luar kacau sekali. Anak kurang ajar. Kemana dia lari? Setelah selesai kerja paruh waktu, cepat kembali ke kampus. Kamu tidak apa-apa. Aku akan bantu panggilkan ambulans. Tidak usah. Kemana anak itu pergi? Cari di sini. Tolong aku. Dasar brengsek kau, keluyuran lagi ya. Aku sendirian, mengurus 3 anak apa mudah? Aku benci kamu, dasar pria tak bertanggung jawab, aku mau cerai denganmu. Sudah selesai memukuli aku? Kamu mengganggu Tuan Qin, sampai dipukuli begitu parah. Tuan Qin, kau kenal Tuan Qin? Raja Iblis Tuan Qin, siapa yang tidak kenal? Konon katanya dia sangat kejam. Wajahnya terlihat sangat sangar. Mengerikan sekali. Tuan Qin. Kau adalah Tuan Qin? Kau gila ya? Asing. Aku jatuh cinta padanya. Dia sangat keren. Dia benar-benar keren sekali. Dia benar-benar keren sekali. Xian Zuxin, mahasiswi tingkat akhir jurusan keuangan. Ayo pergi. Aku ingin sekali meminta kontaknya. Para mahasiswa, selanjutnya kita bisa lihat 4P+502. Zuxin, mata kuliah ayahmu ini sulit sekali. Aku mau gila rasanya. Bagian mana yang tidak kau mengerti, nanti sore aku pulang dan ajari kau. Zuxin, kau baik sekali. Itu dia. Kalian siapa? Ini jam kuliah. Maaf, ayah mertua. Aku hanya akan mengganggu Anda 10 menit. Nona Shen, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama saya Kim Ye. Calon pacarmu di masa depan. Dan suamimu. Siapa dia? Pacar Shen Zuxin, bukankah kakak kelas Song Yang? Tidak kenal, kelihatannya sangar. Apa yang kau omong kosongkan? Tidak peduli siapa dirimu. Tolong segera keluar dari sini. Jangan tegang, ayah mertua. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Tidak. Ini adalah pemberitahuan. Aku akan menikahi putri Anda. Si, anak perempuanku. Jelas tidak mungkin menikah dengan preman seperti dirimu. Bercanda itu juga harus ada batasnya, tahu. Kita bahkan tidak saling kenal. Aku serius. Menikahlah denganku. Nanti kita punya banyak waktu untuk perlahan-lahan mengenal satu sama lain. Orang gila ya. Lepaskan aku. Aku sudah punya pacar. Aku tidak mungkin menikahimu. Keluar. Jika kau tidak keluar, aku akan panggil polisi. Aku tidak merampok ataupun membunuh. Aku juga tidak melanggar hukum. Kenapa polisi harus menangkap? Aku hanya mengejar cinta. Yang kucintai. Apa aku salah? Feh, orang-orang sepertimu, apakah perbuatan jahat yang kalian lakukan itu sedikit? Hei, kau salah. Keluarga Qin yang kulakukan semua bisnis yang sah. Perhotelan, catering, properti, termasuk sekolah yang kau pijat, adalah properti keluarga Qin. Tempat suci seperti sekolah mana mungkin berhubungan dengan preman sepertimu? Tuan Qin, hahaha. Saya tidak tahu kedatangan Anda, sungguh tidak terduga. Shen, Tuan Qin Ye ini adalah investor terbesar sekolah kita saat ini. Dia baru saja mendonasikan 10 gedung sekolah kepada kami. Bagaimana ayah mertua? Selama kau mau menikahkan putrimu denganku, apapun yang kau inginkan, entah itu laboratorium paling canggih, atau teknologi eksperimen paling mutakhir, terserah. Meskipun aku seorang profesor universitas, aku juga punya prinsip hidup. Putriku tidak mungkin berhubungan dengan orang seperti kamu yang tidak jelas asal-usulnya.
Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan permintaan, tapi pemberitahuan. Bersiaplah untuk menikah denganku kapan saja. Ini semua adalah hadiah perkenalan. Mas kawin akan kuberikan secara terpisah. Ambil kembali. Aku tidak butuh barangmu. Dan aku tidak akan menikahimu. Zuxin, Songyang, Zuxin, brengsek, lepaskan dia. Menyingkir. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Kamu pacarnya Shen Zuxin? Memangnya kenapa? Sekarang bukan lagi kamu, tapi aku. Kau bermimpi. Zuxin tidak mungkin menyetujuimu. Songyang, Qin Ye, lepaskan dia. Mau dia setuju atau tidak, itu tidak memengaruhi keputusanku. Tetapi kau, sebaiknya enyah sebelum aku marah. Menjauh dari pandanganku. Aku sudah tahu. Aku hanya mencintaimu. Kau hanya bisa jadi milikku. Apakah kau tidak tahu? Memaksa itu tidak akan membawa kebahagiaan. Kalau tidak dipaksa, bagaimana bisa tahu? Kalau tidak manis? Tunggu aku dengan baik untuk menikahimu. Songyang, kau baik-baik saja. Mengapa Qin Ye mengejarmu? Kalian saling kenal? Malam kemarin, bukankah sudah kuceritakan padamu? Kau meragukanku? Zuxin, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Kita sudah bersama selama 4 tahun. Kau berpikir buruk seperti itu tentangku? Aku hanya takut. Dia itu rendahan. Dia bisa melakukan apapun. Tenang saja. Aku tidak akan menyetujui permintaannya. Orang yang kucintai hanya kau. Zuxin, menikahlah denganku. Wah, manis sekali. Kakak senior Song benar-benar mencintai Shen Zuxin. Dia bahkan tidak takut pada Raja Neraka Hidup. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Zuxin, percayalah padaku. Aku pasti akan lebih sukses daripada rendahan itu. Aku cinta kamu. Aku mau. Tenang saja, jika dia mengganggumu lagi, aku akan melindungimu. Aku hanya berharap setelah Zuxin menikah, Qin Ye itu akan menyerah. Bos, ini yang terakhir. Kekuatan bawah tanah juga sudah dibersihkan. Setelah ini, seluruh Lin An akan dipimpin oleh keluarga Qin. Ingat, setelah ini, keluarga Qin hanya akan melakukan bisnis yang sah. Baik, Mana barang yang kusuruh kau ambil? ini semua data Nona Shen. Sejak Nona Shen mulai kuliah, dia terus bernyanyi di bar untuk membiayai kuliah pacarnya. Maksudku, Songyang yang dulu itu. Pria pemalas seperti itu, dia masih mau pergi ke bar. Baik, Pergi. Kau siapa? Aduh. Jangan mudah menggunakan kekerasan. Istriku akan ketakutan. Berapa sih uang yang didapat dari menyanyi, Nona cantik? Kenapa tidak mempertimbangkan bisnis lain saja? Apa-apaan ini? Lepaskan aku. sialan. Berani-beraninya kau mengganggu Nyonya, benar-benar cari mati. Seret dia keluar. Buat dia sadar. Apa maumu lagi? Kau ada di tempat ini. Menghasilkan uang kuliah untuk gigolomu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Asing. Kosongkan tempat ini. Malam ini tempat ini sudah kami sewa. Kalian semua enyah dari sini. Kenapa harus begitu? Kami sudah bayar, kenapa harus pergi? Betul.
Pergi yang sudah terima uang, cepatnya. Kau mengusir semua orang, aku akan menyanyi untuk siapa? Suara nyanyianmu malam ini sudah kubeli. Tuan Qin, jangan-jangan kau berpikir uang bisa membeli segalanya, ya? Memang kenapa? Aku sudah selesai kerja, cari orang lain saja. Lepaskan aku. Gigolo itu melamarmu. Tuan Qin, Song Yang adalah tunanganku. Jangan sebut-sebut Song Yang lagi. Qin Ye, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak ingin menikahimu. Bukankah hari itu kau tidak takut? Saat itu aku tidak tahu kau seberbahaya ini. Kalau tidak, Kau tidak akan menolongku. Sayangnya, kau sudah menolongku. Kau harus bertanggung jawab. lepaskan. Memang pantas bagi orang kurang ajar. Asal kau mau menikah denganku, 2 miliar, 200 miliar, kau boleh minta apapun. Si bocah ingusan itu, apa kelebihannya dibanding aku? Di mataku, Song yang jauh lebih baik darimu 1000 kali, 10.000 kali. Kau sungguh berpikir, kau mengenalnya. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Meskipun kau mendapatkan ragaku, kau tidak akan mendapatkan hatiku. Asal aku bisa mendapatkan ragamu, yang lain tidak penting. Jangan terburu-buru. Nanti kau akan merengek. Bos, Tuan Besar. Tuan Besar menyuruh Anda segera kembali ke rumah lama. Antar Nona Shen pulang. Sehelai rambut pun tidak boleh kurang. Baik, Kenapa kamu menghentikan semua bisnis ilegal keluarga Qin? Saya memimpin keluarga Qin ke jalan yang benar. Apa itu buruk? Jalan benar omong kosong. Bisa menghasilkan uang barulah jalan yang benar. Saya memberikan keluarga Qin kepadamu. Bukan untuk kamu membuat kekacauan. Orang tidak bisa hidup di masa lalu. Anda sudah tua. Seharusnya tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kamu, Ayah, kakak, Qin Ye, kalian jangan lagi membahas masalah bisnis, oke? Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Indonesia? Karena aku merindukanmu. Qin Ye, Yiro malu. Saya akan mengatakannya terus terang. Dia selalu menyukaimu. Menikahlah dengan Yiru, menitipkannya kepadamu. Saya juga akan tenang. Saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Saya tidak akan menikahinya kecuali dia. Kakak Qin Ye, siapa wanita itu? Apa kelebihannya dariku? Kamu tidak perlu tahu. Kalau begitu setidaknya kamu harus membawanya, agar kami bisa melihat apakah dia cocok atau tidak. Wanita pilihan saya. Bahkan, jika Dewa Langit datang, mereka pasti akan memuji dan menyetujuinya. Ayah, bagaimana ini? Anakku sayang, jangan khawatir. Masalah ini, ayah akan memberimu penyelesaian. Keluarga rendahan, tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Apa kau tidak takut ditertawakan seluruh kota dengan mengatakan kau menikahi wanita cantik yang hanya pajangan? Kekuasaan. Cukup aku saja yang memilikinya. Siapa yang berani berkomentar? Kau keras kepala, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Apa kau masih ingat peraturan keluarga Qin? Peraturan keluarga Qin. Hukuman cambuk 30 kali. 30 cambukan. Itu bisa menghancurkan semua tulang di tubuhmu. Kau masih bisa menyesal sekarang. Dasar anak durhaka. Ayah memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang juga, pergi minta maaf pada Yiru. Kau berani pergi? Keluar. Aku ingin bertemu denganmu.
Coba katakan, kenapa kamu harus mencari masalah dengan orang lain? Kenapa kamu malah cari gara-gara dengan Tuan Qin? Jangan sampai kamu menyeret anak kesayanganku. Maaf, Bu. Bu tidak menyalahkan Zuxin. Semua itu gara-gara si marga Qin yang tidak masuk akal. Keluar, aku ingin bertemu denganmu. Zuxin. Ada apa? Tidak apa-apa. Untuk menghindari masalah yang berkepanjangan, pernikahan ini harus segera diputuskan. Benar, hanya jika kedua anak ini menikah, upaya orang itu untuk mengganggunya akan sia-sia. Boleh saja, tapi harus disiapkan Rumah, mobil dan juga mas kawin minimal 176 juta. 176 juta sebanyak itu, kenapa kalian tidak merampok saja? Apa bedanya ini dengan menjual anak? Saya hanya ingin memberikan kepada putri saya jaminan hidup yang paling minimum. Anak saya begitu hebat, putri Anda yang seharusnya berterima kasih. Kalau menurut saya, keluarga kalian malah yang harus membayar 176 juta baru sebanding. Bu, aku ingin menikah dengan Song Yang, bukan karena menginginkan hartanya. Zuxin, kamu masih muda, belum mengerti. Dengarkan Ibu. Tante, beri saya sedikit waktu. Saya pasti akan menyiapkannya. Nak, keluarga ini keterlaluan. Kenapa kamu menyetujuinya? Bu, apa yang dikatakan Tante Shen ada benarnya juga. Semua itu adalah hal paling mendasar dalam pernikahan. Lagi pula kamu nanti adalah lulusan universitas terkemuka dari luar negeri. Dia malah harus membayar untuk bisa mendapatkanmu. Bagaimana kalau begini saja? Kamu pinjam uang dari rentenir untuk membayar uang muka rumah dan mobil. Setelah kalian menikah nanti, biarkan perempuan matre itu yang melunasinya sendiri. Bu, apakah ini tidak apa-apa? Aku sungguh menyukai Zuxin. Apa rasa sukamu itu bisa mengenyangkanmu? Dengarkan Ibu, kamu tipu saja dia agar mau menikah. Setelah menikah, bukankah kamu yang akan memegang kendali? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Nomor teleponku akan kuganti besok juga untuk menghindari orang gila ini. Mau apa sebenarnya? Rumah Nona Shen ramai sekali. Tidak mau mengundangku masuk untuk duduk? Datang malam-malam begini, hanya untuk mencari masalah. Kau gila? Lukamu separah ini masih datang mencariku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Zuxin, siapa ya? Zuxin, tenang saja. Mobil, rumah, dan uang mahar akan segera aku siapkan. Kita akan segera menikah. Orang gila itu tidak akan bisa mengganggumu lagi. Kau benar-benar akan menikah dengan Song Yang itu? Setidaknya dia tidak memaksaku. Kau dengar sendiri, aku sebentar lagi akan menikah. Tuan Qin, tolong jaga sikapmu. Jangan datang mencariku lagi. Percaya atau tidak? Aku bisa membuatnya menghilang besok pagi. Seumur hidupku, bahkan di kehidupan selanjutnya, tidak mungkin aku menyukaimu. Singkirkan pikiran itu. Bos, pacar Nona Shen meminjam 6 miliar rupiah dari kita. Menggunakan uangku untuk membeli mobil dan rumah pernikahan. Dia bilang akan melunasi dalam 3 hari. Mana uangnya? Perjanjian kalian sepihak. Mana ada pinjaman harus dilunasi dalam 3 hari? Tertulis jelas. Apakah itu tanda tanganmu? Aku beritahu kau, di Lin'an, siapapun yang meminjam uang dari bos kami harus mengembalikannya tepat waktu. Kau ini siapa? Sok penting sekali. Jika tidak bisa membayar, mudah saja, telepon saja. Asalkan kau putus dengan Nona Shen, utang, lunas. Qin Ye, aku tahu kau berusaha keras, hanya ingin merebut pacarku. Sekalipun aku merelakan Zuxin untukmu, kau tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Kau mencari mati. Hentikan. Istriku? Kau tidak pantas. Kau bilang Nona Shen Zuxin di depan matamu, tidur denganku. Apakah cinta yang kalian banggakan masih ada? Kau mau melakukan apa? Kau mau? Nona Shen. Qin Ye,
Apa yang kau lakukan pada Song Yang? Gudang Jalan Yanping nomor 37, pinggiran kota. Kesabaranku terbatas. Aku hanya memberimu waktu 30 menit. Jika kau tidak bisa datang tepat waktu, maka sampah ini akan menghilang begitu saja. Dasar brengsek kau. Asing. Nanti lebarkan matanya, aku ingin dia melihat Shen Zuxin adalah milikku. Setiap menit, setiap detik. Song Yang. Maafkan aku yang menyeretmu. Zuxin, kenapa kau ada di sini? Cepat lari. 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 Rendahan. Apa yang sudah Song Yang lakukan? Kau harus memperlakukannya seperti ini? Kau binatang. Jangan sentuh aku. Begitu sukanya kau padanya. Ya. Qin Ye, jika kau masih punya sedikit rasa kemanusiaan, aku mohon padamu, lepaskan kami. Sejak hari kau menyelamatkanku, semua ini sudah tidak bisa ditarik kembali. Aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Kenapa kau tidak bisa mencoba menyukaiku? Kenapa kau tidak bisa merasakan dengan baik cintaku padamu? Aku jamin, aku adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Apa yang kau sebut cinta hanyalah kehancuran, penguasaan, dan bertindak semena-mena. Mendengar kata itu keluar dari mulutmu, aku merasa jijik. Tidak masalah. Kau akan mengerti nanti. Bukankah kau ingin menikahiku? Jika kau berani menyakiti Song Yang lagi, aku jamin Shen Zuxin yang kau nikahi hanyalah mayat. Kau mengancamku? Baik, aku turuti. Asing, Ya, ambil tagihan dan pergi. Jangan. Apa yang akan kau lakukan? dia berutang 10 miliar rupiah pada kami. Sesuai kesepakatan, 1 kaki, 2 miliar rupiah. Lumpuhkan dulu keempat anggota badannya. Sisanya, kita tagih ke orang tuanya. Qin Ye, apa yang kau inginkan dariku agar kau bisa melepaskan kami? Menurutku, tubuhmu ini berharga tepat 10 miliar rupiah. Kau ingin menyelamatkannya, bukan? Aku beri kau 1 kesempatan. Berbaringlah di sana. Aku akan melepaskannya. Asing. Ya, 3, 2, 1. Jangan sentuh dia. Aku setuju. Buka matamu. Lihat aku. Kisah cintamu benar-benar mengharukan. Tidak. Seperti orang mati. Membosankan. Aku berubah pikiran. 1. Menikahlah denganku. Untuk jangka waktu 1 tahun. 2. Jadilah simpananku. Sampai aku bosan. Pilih salah satunya dan aku akan melepaskannya. Kau sudah menyiapkannya. Memalukan. Ini semua adalah cintaku padamu. Kau tak tertolong. Kupikir kau akan memilih menjadi simpanan. Setidaknya, pernikahan punya batas waktu. Tidak masalah. Aku yakin 1 tahun. Aku jamin kau akan jatuh cinta padaku dengan rela hati. Tanda tangani.
Setelah ditandatangani, aku akan melepaskannya. Jangan tanda tangan. Sayangku, pernikahan akan dilangsungkan 2 hari lagi. Ayo, bungkus semuanya. Baik. Terlalu panjang. Terlalu pendek. Terlalu terbuka, cepat singkirkan. Asing. Segera hubungi desainer gaun pengantin. Tingkat dunia yang paling top. Aku mau gaun pengantin terbaik di seluruh dunia. Menurutmu bagaimana penampilanku? Bos, tumben sekali. Mulai memperhatikan penampilan? Tidak, bukan bos. Bukan itu maksudku. Anda terlihat tidak seperti pengantin pria. Malah seperti mau menculik pengantin. Cih, aku benar-benar tidak tahu berapa. Banyak keberuntungan yang sudah kamu dapatkan, sampai bisa menempel pada Tuan Qin. Banyak sekali putri kaya raya yang menginginkannya. Tapi kamu malah berwajah seperti mayat. Kamu suka sekali padanya? Kalau begitu kamu saja yang menikahinya. Aku tidak punya penampilan seperti rubah licik sepertimu. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk merayu Tuan Qin. Benar-benar tak tahu malu. Sepertinya pengaruhku, Qin Ye, tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana? Bisa ada orang rendahan seperti ini. Berani membicarakan calon istriku. Aku salah Tuan Qin. Aku bicara yang tidak-tidak. Maafkan aku. Singkirkan dia, dan selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Tuan Qin, aku salah. Tuan Qin, Tuan Qin. Istriku. Bagaimana penyelesaian? Seperti ini. Apakah kamu puas? Sungguh menakutkan. Itu hanya berlaku bagi orang lain. Bagimu, aku akan menjadi sandaran terbesarmu. Zuxin, kamu baik-baik saja. Bu, aku baik-baik saja. Istriku, kau suka pestanya? Semua desain ini, aku sendiri yang terlibat. Lihat, semua ini yang kau suka. Bukankah semua itu hasil melanggar privasi? Dengan menyelidikiku? Tuan Qin, kau sama sekali tidak mengenalku. Tidak masalah. Setelah menikah, kita pelan-pelan saling mengenal. Mulai acaranya. Tuan Qin Ye, apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Nona Shen Zuxin, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Qin Ye? Nona Shen, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Qin Ye? Aku bersedia. Zuxin, pergi sana. Meski harus mati sekalipun, aku tidak akan membiarkan Zuxin menikahimu. Kalau begitu matilah kau. Song Yang, Demi dia, kau bahkan tidak peduli nyawamu sendiri. kau sudah berjanji padaku. Tidak akan melukai Song Yang. Jangan. Lebih baik kau bunuh aku saja sekarang. Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Kau menang. Zuxin, ayo kita pergi. Aku tidak percaya. Dia masih bisa mengejar kita sampai ke ujung dunia. Tuan Qin, maafkan aku. Cinta tidak bisa dipaksakan. Aku hanyalah orang biasa. Kau pasti akan menemukan yang lebih baik. Ayo kita pergi. Pengantin wanita kabur? Seru sekali. Kabur dari pernikahan keluarga Qin? Mereka berdua tidak ingin hidup lagi ya? Sepertinya kita juga dalam bahaya.
Keluarga Qin tidak akan membiarkan hal memalukan ini tersebar. Cepat-cepat pergi. Hentikan mereka. Semua kembali ke tempat duduk kalian. Kau tetap tidak mau melepaskanku. Aku tidak pernah bilang akan melepaskanmu. Aku akan melawanmu. Song Yang, Kau boleh di depan umum melarikan diri dari pernikahan. Kau boleh menginjak-injak harga diriku. Tapi sampah ini tidak boleh. Hari ini pernikahan ini harus tetap terjadi. jangan. Tuan Qin, sesuai dengan permintaan Anda, semua prosedur kami sudah siap. Kamera dan latar belakang kain merah juga sudah kami siapkan. Ambil foto, bubuhkan cat, Anda dan Nona Sen sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Lepaskan Song Yang dulu. Kalau tidak, aku akan mati bersamanya. Selesaikan prosedur ini dulu, baru dia dilepaskan. Dan lagi, jika kau mati, aku akan membuat semua orang di sini ikut mati bersamamu. Song Yang. Song Yang. Kesabaranku tidak banyak, aku beri kau hitungan 3. 3. Terima saja. Cepat terima dia. Cepat terima dia. Terima dia, cepat terima dia. Cepat terima dia. Aku mau, aku mau. Istriku, foto pernikahan. Kalau tidak tersenyum, ini akan sulit bagiku. Bapak Ibu, ini akta nikah kalian sudah selesai. Selamat Tuan Qin dan Nona Sen. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Sekarang bisakah kamu melepaskannya? Asing, lepaskan dia. Baik. Tuan Song, tahulah diri. Hutangmu sudah dihapus oleh bos. Kalau berani muncul lagi, kakimu akan dipatahkan. Selamat datang kembali Tuan Qin, Nyonya Qin. Nyonya, saya akan membantu Anda mengganti sepatu. Nyonya, ini semua adalah berbagai piyama sutra yang Tuan Qin beli berdasarkan ukuran Anda. Saya akan membantu Anda berganti pakaian. Terima kasih, tidak perlu. Selain itu, apalagi yang kamu inginkan? Aku bisa mengabulkan semuanya. Tuan Qin ternyata benar-benar tidak mengenalku. Aku tidak butuh. Dan aku tidak tertarik. Sepertinya kamu menginginkanku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku mau. Mau apa? Barang-barang itu. Lebih memilih barang daripada aku? Maafkan aku. Aku. Kamu sudah jadi istriku. Aku akan menunggumu siap. Istirahatlah lebih awal. Ah, Ada apa? ular? Cepat kemari. Tuan,
Ada ular di kamar Nyonya. Masuk dan cari. Baik. Sepertinya, istriku, malam ini harus tidur bersamaku. Bajingan, apa ular itu sengaja kamu lepaskan? Mungkin saja. Itu dilepas oleh Cupid. Seharusnya terjadi gempa bumi untuk menguburmu hidup-hidup. Kalau begitu, ribuan tahun kemudian, orang-orang hanya akan menyebut kita sebagai batu suami istri lambang cinta. Kenapa? Sudah bercinta lalu tidak ingat lagi? Mau tidak? Aku buat kamu ingat lagi. Tuan Qin, malam ini ada pesta kelulusan yang Anda sponsori. Apakah Anda akan hadir? Memangnya aku tidak punya kerjaan lain? Tidak. Saya tulus mengundang Anda. Jika kamu menelepon untuk mengganggu lagi, aku akan mencabut lidahmu. Halo, Yue. Zuxin, pesta kelulusan malam ini kamu harus datang, ya? Di mana pesta kelulusannya? Sudah diumumkan di grup. Jam 8 malam di Hotel Dihau. Siapkan gaun yang cantik, ya? Aku tahu. Itu. Aku akan pergi ke Hotel Dihau malam ini untuk menghadiri pesta kelulusan. Bolehkah? Tentu saja boleh. Aku akan menyuruh orang mengantarmu. Begitu. Pasti tidak bisa pakai gaun. Nona Qin, malam ini wanita jalang itu akan menghadiri pesta kelulusan. Bagus. Shen Zuxin, berani-beraninya merebut priaku. Tunggu saja pembalasanku. Zuxin, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku? Aduh. Bukankah ini bunga kampus kita, Shen? Meninggalkan pacar untuk mencari pria kaya, masih berani datang ke kampus? Kalian bicara omong kosong apa? Kalian berdua, gila, ya? Waktu itu banyak orang yang melihat jelas-jelas Qin Ye memaksa Zuxin. Oh, memaksa katanya. Siapa yang tidak tahu Qin Ye adalah bujangan paling kaya dan paling tampan di seluruh Lin'an. Orang yang mau mengejarnya sudah antre sampai ke Prancis. Menurutku, Shen Zuxin pasti sangat ingin menikah dengan Tuan Qin. Acara sialan apa ini? Yang datang hanyalah sekelompok tukang gosip. Yue, tidak apa-apa, ayo kita pergi. Merasa bersalah lalu ingin kabur? Aku merasa bersalah apa? Kalau begitu coba katakan, kenapa kamu putus dengan Song Yang? Karena apa? Tidak bisa mengarang lagi ya? Kebetulan acara malam ini membosankan. Bagaimana kalau kita semua bermain permainan? Merobek kecantikan ini, bagaimana? Semua, cepat lihat, bunga kampus kita, Shen, berselingkuh dan mencari pria kaya itu belum seberapa. Ternyata dia juga menyuruh orang untuk menghajar mantan pacarnya, benar-benar tidak tahu malu. Ternyata orangnya seperti ini. Murahan. Aku tidak menyangka. Nona Shen si primadona kampus, sungguh hebat dalam menggoda. Pasti sering nongkrong di tempat hiburan, ya? Kalau begitu, pasti jago minum, kan? Aku tidak melakukannya. Minum saja, nanti juga ketahuan. Ayo. Nona Shen si primadona, tunjukkan penampilanmu pada kami. Pergi sana. Dasar perempuan jahat.
Berani memukulku? Tangkap dia. Zuxin, Lepaskan aku. Zuxin, dasar kalian para rendahan. Hari ini adalah pesta kelulusan. Semua orang harus memakai gaun malam. Kenapa kamu sengaja memakai pakaian tertutup begini? Memangnya kamu ingin terlihat polos di depan siapa? Kamu menggunakan trik ini untuk menggoda Tuan Qin, kan? Bermainlah denganku juga. Keluargaku juga sangat kaya. Lepaskan. Aku tidak mau melepaskannya. Berapa yang kamu berikan pada Tuan Qin, aku akan memberikan 2 kali lipat. Masih saja bersikap sok suci. Pegang dia untukku. Primadona kampus Shen, kau akan menjadi lebih terkenal sebentar lagi. Ini yang kau sukai, kan? Pergi. Berani-beraninya melawan. Robek dia. Zuxin, kalian semua rendahan. Ikat dia. Dasar binatang, lepaskan dia. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan urusanmu. Ini adalah pesta kelulusan. Kalian tidak boleh membuat keributan di sini. Kau berani mencampuri urusan keluarga Qin? Kalian hati-hati, jangan sampai ada korban jiwa. Suka sekali menggoda orang ya. Hari ini, biar dia minum sampai mabuk. Zuxin. Zuxin. Tangkap mereka. Jangan lepaskan satupun. Bos, saya akan segera meminta orang mengantar Anda dan Nyonya ke rumah sakit. Bukankah sudah kubilang kamu harus terus berada di lokasi? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ya, murid itu berkata, ini adalah masalah keluarga Qin. Saya tidak berani ikut campur. Bodoh, kamu adalah kepala sekolah. Kamu hanya melihat hal seperti ini terjadi, tanpa berbuat apa-apa. Ini adalah kelalaian tugas. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf. Pergi. Cari tahu dengan jelas. Lalu jangan lepaskan satupun. Baik. Bapak sudah membantu Nona menyeka tubuhnya dan mengganti pijamannya. Jangan yue-yue. Zuxin. Bos, Qin Yiro menghasut orang-orang itu untuk menyakiti Nyonya. Berani menyakiti orang yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Aku ada urusan di luar. Saat sarapan, Kak Kinie, kenapa kamu datang? Apa kamu merindukanku? Kak, kau. menanam mata-mata di rumahku dan menyuruh orang menyakitinya? Qin Yiru, aku rasa kau benar-benar ingin mati. Siapa suruh dia merebut priaku? Sini. Suka membunuh, bunuh aku saja. Tidak berani ya? Lalu kenapa kau berani-beraninya melukai orangku? Aku beritahu ya, jika terjadi lagi, aku akan menyuruh ayah angkat membereskan mayatmu. Nona. Qin Ye, karena kau begitu tak kenal ampun, maka jangan salahkan aku. Siapkan mobil. Ada apa kau memanggilku sendirian? Aku takut kakakku tahu dan marah padaku. Kakakku ini orangnya baik dalam segala hal. Hanya saja hatinya terlalu kejam.
dia memang menyukaimu. Tetapi, ini tidak berarti dia akan membiarkan Song yang bebas. Qin Ye yang menyuruh orang melakukannya. Dia berani mengacaukan pernikahan. Dipukuli sudah termasuk ringan. Nanti, dia hanya akan secara diam-diam tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Kenapa aku harus mempercayaimu hanya berdasarkan ini? Masih belum bisa membuktikan bahwa Qin Ye yang melakukannya. Kalau begitu, dengarkan ini. Aku menyuruh orang merekamnya diam-diam. Aku salah, Tuan Qin. Aku tidak seharusnya merebut wanitamu darimu. Maafkan aku. Asalkan kau tidak menyusahkan ayah dan ibuku. Kau membunuhku pun tidak apa-apa. Aku mohon padamu. Kenapa dia begitu kejam? Dia tidak hanya memisahkan kalian. Dia juga ingin menghabisi mantan pacarmu. Aku merasa kasihan pada kalian. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk membantu kalian sekali ini. Aku akan mencari seseorang untuk mengantar kalian keluar kota. Asalkan kau. Kalau begitu, aku pergi. Berhasil atau tidaknya tergantung padamu. Cepat katakan ada apa. Aku tidak punya urusan lagi dengan orang-orang Qin. Jangan pura-pura. Aku tahu kau ini paling mencintai uang. Isi saja cek ini sesukamu. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kau bekerja sama denganku untuk melakukan sandiwara. Istri, kamu semangat sekali malam ini. Suka. Kamu begitu agresif. Pasti ada alasannya. Suamiku. Kamu memberiku obat tidur? Kenapa? Apakah aku belum cukup baik padamu? Kau sudah berjanji padaku tidak akan melukai Song Yang. Tapi aku sudah membebaskannya. Aku tidak percaya. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jangan pergi. Cepat masuk mobil, Song Yang sudah menunggu di luar kota. Qin Ye dia tidak akan kenapa-kenapa kan? Itu hanya obat bius biasa, cepatlah pergi. Orangnya sudah kuantar, layani dia dengan baik. Kakakku tercinta, ini karena kau yang memaksaku. Nona Shen, Tuan Song sudah menunggu Anda di atas. Anda cepatlah naik. Song Yang. Aduh, ada cewek secantik ini. Sedang cari pacar kecil ya? Mau ditemani oleh kami, para abang? Kenapa tidak lari? Sini, datang ke abang-abang. Halo, Sing. Bos, ada apa? Saya akan segera membawa orang ke sana. Cari Shen Zuxin. Meskipun harus diculik, bawa dia kembali padaku. Baik. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak boleh tidur.
Shen Zuxin, kau pikir dengan begini kau bisa lari dariku? Mimpi saja. Bos, ada apa dengan tanganmu? Apa dia sudah ditemukan? Kudengar dari teman-teman, Nona Shen dibawa sebuah mobil sedan hitam ke proyek gedung mangkrak di pinggiran kota. Jalan. Pergi. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkan kalian menghinaku. Tangkap dia. Sialan, berani-beraninya menggigitku? Aku akan membunuhmu hari ini. Qin Ye, tanganmu. Cukup. Jangan berpura-pura di sini. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Itu karena Karena apa? Beri aku penjelasan. Qin Yiro memberitahuku bahwa kau akan menyakiti Song Yang. Kau lebih memilih mempercayai Qin Yiro daripada mempercayaiku. Kau masih ingin kabur? Maafkan aku. Shen Zuxin, kau sangat membenciku. Tuan Qin, Nyonya tidak terluka parah, tetapi mentalnya sangat tegang. Jika ini berlanjut, dia akan ambruk. Tuan Qin, maafkan aku. Apa ini? Karena kau sangat ingin melarikan diri, aku akan memberimu satu kesempatan. Begitu kau menandatanganinya, perceraian akan berlaku secara otomatis setelah 1 bulan. Kau memilih bercerai atau memilih aku? Bagus. Shen Zuxin, kau benar-benar keterlaluan. Di seluruh kota Lin'an, banyak wanita yang ingin naik ke ranjangku, jadi tidak rugi tanpamu. Jika kau pergi, jangan kembali. Dasar kau bajingan. Aku ini putri sulung keluarga Qin. Lepaskan aku. Qin Ye, dasar anak durhaka. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Keluarga Qin memberiku makan. Kalian bahkan boleh mengambil nyawaku. Aku tidak akan mengeluh. Tapi kesalahan kalian adalah berani menyentuhnya. Kak, aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya ingin bermain-main dengannya. Bermain-main? Kalau begitu, aku akan membuatmu puas bermain. Kak, apa yang kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu hari itu. Kau melupakannya sepenuhnya. Kalau begitu hari ini, kau mati saja. Hentikan, bajingan. Hanya demi seorang wanita. Kau berani menyakiti kerabatmu sendiri. Sejak kecil, kau hanya menganggapku sebagai senjata yang diarahkan untuk menembak kemanapun. Kapan kau pernah menganggapku keluarga? Di matamu, aku hanyalah seekor anjing yang hebat dalam menggigit. Mulai hari ini, hubunganku dengan keluarga Qin berakhir sudah. Patahkan semua tulangnya dan kirim mereka ke rumah sakit jiwa. Baik. Qin Ye, kau keparat. Zuxin sudah kembali. Zuxin, kenapa kau tiba-tiba kembali? Bu. Astaga, putriku sayang. Ada apa denganmu? Putriku sayang, kesulitan apa yang kau alami? Apakah si marga Qin itu mengganggumu lagi? Kami sudah bercerai. Bercerai juga tidak apa-apa. Dia itu iblis hidup di Lin'an, bukan orang biasa seperti kita yang bisa kita hadapi. Bos, kita sudah berdiri di sini selama 3 jam. Kalau kau masih menyayangi Nona Shen, kejarlah dia kembali. Diam. King, aku benar-benar mencintaimu. Kedatanganku kali ini adalah untuk melamarmu. Aku sudah meminta seseorang menyelidikimu sejak lama, baru saja putus dengan pacarmu, lalu setelah itu langsung mengejar putriku, King Ching. Dasar rendahan yang berniat jahat, berani-beraninya datang melamar. Dasar penipu besar, aku kira kamu benar-benar menyukaiku.
Kita putus saja. Bukan aku. Beri dia pelajaran. Cih, memangnya kenapa kalau keluargamu punya puluhan juta rupiah? Sok sekali. Zuxin, aku membuatkan satu porsi untukmu. Kamu ingin muntah lagi? Sudah berapa lama kamu tidak datang bulan? Sudah 3 bulan mungkin? Jangan-jangan kamu hamil? Hah? Nona Shen, Anda sudah hamil selama 3 bulan. Dan ini kehamilan kembar. Saat ini masih trimester awal, jadi Anda harus memperhatikan asupan nutrisi. Zuxin. Zuxin, akhirnya aku berhasil menemuimu. Songyang, kenapa kamu ada di sini? Selama 3 bulan ini aku terus menunggumu. Zuxin, mari kita kembali bersama. Terima kasih. Tapi aku sekarang tidak mau memikirkan hal itu. Baru berlalu 3 bulan. Kamu sudah berubah pikiran. Kamu tahu berapa banyak hal yang kulepaskan demi kamu? Putri seorang pemilik perusahaan terbuka mengejarku, tapi tidak kuacuhkan. Juga ini. Aku sebentar lagi akan kuliah di luar negeri di universitas bergengsi. Masa depanku cerah, tapi demi kamu, aku bisa membatalkannya. Kamu tidak perlu melakukan ini demi aku. Zuxin, kamu pernah berjanji padaku untuk ikut ke luar negeri bersamaku. Kamu bekerja, aku kuliah. Setelah aku lulus, kita akan menikah. Apa kamu sudah melupakannya? Songyang, aku hamil. Perempuan jahat ini sudah bersamaku selama 4 tahun, tapi tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Ketika bertemu Qin Ye, orang kaya seperti ini bisa langsung jatuh ke pelukannya. Zuxin, tidak apa-apa. Aku tidak peduli kau hamil. Aku tetap mencintaimu. Aku yakin kau juga mencintaiku. Songyang, terima kasih. Tapi kita benar-benar tidak bisa kembali lagi. Aku pergi dulu. Zuxin, aku tidak peduli dengan masa lalumu, tapi anak ini tidak bisa dibiarkan ada. Begitu kau menggugurkan anak ini, kita masih bisa kembali bersama dengan baik. Ini adalah anakku, aku tidak akan membiarkannya diaborsi. Zuxin, kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau juga harus memikirkan kedua orang tuamu. Jika kau melahirkan anak dari Qin Ye, bajingan jalanan itu, apa yang akan dipikirkan kedua orang tuamu? Lagi pula, kau tahu sendiri bagaimana watak ayahmu. Dia sudah tua dan menderita tekanan darah tinggi, dia tidak akan tahan dengan guncangan. Tapi? Tidak apa-apa. Ayo, kita temui dokter. Tunggu sebentar. Shen Zuxin, aku sudah memberimu kebebasan selama beberapa hari. Sekarang saatnya kau pulang denganku. Bos, Nyonya melakukan pemeriksaan kehamilan pagi ini. Dia hamil. Shen Zuxin, ini sudah takdir. Kali ini, meskipun aku harus memaksamu, aku akan tetap menjagamu selamanya di sisiku. Asing, di mana Nyonya sekarang? Kita harus segera menemuinya. Tapi bos, sepertinya Nyonya tidak menginginkan anak itu. Dia pergi ke rumah sakit bersama Songyang untuk aborsi. Aborsi? Ke rumah sakit? Baik. Tunggu. Dokter, saya tidak jadi menggugurkannya. Semua persiapan sudah selesai. Anda yakin? Anak ini tidak bersalah. Meskipun orang tua dan semua orang di sekitar saya tidak bisa mengerti, saya tetap akan melahirkannya. Bagaimana? Sudah diaborsi? Ibu hamilnya berubah pikiran. Dia tidak jadi menggugurkannya. Tidak peduli dengan cara apapun, anak ini harus diaborsi. Shen Zuxin, ini adalah anak kita bersama. Beraninya kamu. Kamu tidak boleh masuk. Pergi sana. Zuxin tidak menyukaimu, dan dia sama sekali tidak menginginkan anak haram ini. Anak haram?
Keluarga Zuxin adalah keluarga terhormat dan berpendidikan tinggi. Anak dari bajingan rendahan sepertimu ini, bukankah itu anak haram? Zuxin sama sekali tidak akan mempertahankan anak ini. Berisik sekali. Qin Ye, Shen Zuxin, kau benar-benar menggugurkan anak kita. Bawa dia pergi. Qin Ye, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Qin Ye, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Aku ingat, aku sudah memperingatkanmu. Jauhi dia. Zuxin, tolong aku. Dia mau membunuhku. Demi aku yang telah menyelamatkanmu 4 tahun lalu. Zuxin, tolong aku. Qin Ye, aku mohon padamu, jangan sakiti Song Yang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menemanimu menggugurkan kandungan, membunuh anakku. Kau bilang padaku ini tidak ada hubungannya. Lepaskan dia dulu. Shen Zuxin, kau sungguh keterlaluan. Aku bisa melepaskannya. Tapi kau, lahirkan satu anak lagi untukku. Lepaskan. Bawa dia ke penjara. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Ada urusan yang harus kubereskan. Aku harus benar-benar menyelesaikannya denganmu. Tidak sekarang. Kenapa tidak? Kau menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuanku. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Sungguh, tidak bisa. Tunggu sebentar. Qin Ye. Qin Ye. Selain memaksaku, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apa kau pernah menghargaiku? Di matamu, aku hanya seperti hewan peliharaan, seperti vas bunga. Saat suasana hatimu sedang baik, kau bermain-main denganku. Saat suasana hatimu sedang buruk, aku bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku ini manusia. Manusia seutuhnya, bukan anjing peliharaanmu. Membosankan. Cinta. Apa itu cinta? Apakah kamu pernah menghargaiku? Aku hanyalah seorang rendahan. Hanya bisa membunuh, tidak bisa mencintai. Aku seperti hewan peliharaan. Kakak Qin Ye, kenapa sudah minum di siang bolong begini? Apa kamu bertengkar dengan kakak ipar? Apa urusannya denganmu? Kakak Qin Ye, mau aku temani? Kakak Qin Ye, wanita mengerti wanita. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kenapa kamu sangat terobsesi dengannya? Lihat aku. Aku yang benar-benar mencintaimu. Ucapkan satu kata lagi. Aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Nona muda, Cari rendahan itu untukku. Aku ingin dia mati. Sekarang, segera. Kalian siapa? Nona Shen, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Halo Tuan Muda, gawat. Nyonya muda diculik. Lacak lokasi nyonya. Baik. Kamu siapa? Kalian mau apa? Aku, putri tertua dari keluarga Lin An. Kekayaanku mencapai puluhan miliar rupiah. Qin Ye adalah pria yang kuincar.
Aku benar-benar tidak mengerti bagian mana dari dirimu yang disukai Kinye. Wajah ini? Jika aku memotong wajahmu, apakah dia masih akan mencintaimu? Ini melanggar hukum. Hukum? Lucu sekali. Mari kita mainkan sebuah permainan. Pernah dengar tentang roulette Rusia? Kita tingkatkan cara bermainnya. Totalnya ada 6 peluru. 3 diantaranya peluru sungguhan. Jika setelah 3 tembakan berturut-turut, kau masih hidup, aku akan melepaskanmu. Nyali kecil sekali. Apa hakmu menjadi wanitanya? Semua karena kau, perempuan jahat ini. Jika kau tidak muncul, Kinye pasti akan menikahiku. Sudah 2 tembakan. Kita tidak tahu kapan peluru ini akan muncul tiba-tiba. Ku dengar kau sedang mengandung. Jangan. Hentikan. Serang. Serang. Kau cari mati, sialan. Kinye, aku salah. Masih berani membantah. Banyak bicara. Kalian berdua perempuan jalang. Aku mengutuk kalian. Semoga kalian mati dengan mengenaskan. Bawa dia pergi. Baik, bawa dia pergi. Aku memang tidak seharusnya mencintaimu. Aku hanya tahu, siapapun yang menyentuh orang yang kupedulikan, aku akan menghabisinya. Kamu pasti sangat membenciku, kan? Pergilah. Sudah selarut ini? Kamu tega membiarkanku pulang sendirian? Kalau begitu, biar aku antarkan sekalian. Tidak mau. Kalau begitu, aku pergi. Aku mau. Kamu yang mengatakannya sendiri. Setiap kali kamu muncul, selalu tepat waktu. Kali ini juga. Bayi kita masih baik-baik saja. Bayi? Kau tidak menggugurkannya? Mana tega aku menggugurkannya? Aku sudah bilang aku tidak akan melakukannya. Kumohon, biarkan anakku hidup. Benarkah? Bayi kita masih ada? Bagus sekali. Aku saja. Bos punya keahlian pisau yang hebat, ya. Tentu saja. Sekarang aku sudah bisa memasak lebih dari 80 jenis masakan. Kalau mau memenangkan hati seorang wanita, pertama-tama harus memenangkan perutnya. Dulu belajarnya memotong orang. Siapa yang belajar memasak? Apa yang kau gumamkan? Pergi keluar dan sembeli ayamnya, buat sup untuk istriku. Baik, dijamin akan diselesaikan. Dan kalian juga, belajarlah memasak yang benar. Nanti tidak mau menikah. Lihat, ini dipotong dadu, enak untuk direbus dengan daging sapi. Bos, keren sekali. Ini namanya tomat, enak kalau dijadikan sup. Istriku paling suka. Hebat sekali. Besok masak apa ya? Harus bergizi, biar istri dan anakku jadi gemuk. Makan malam di rumah utama besok malam ya. Ibu angkat dengar kau sudah menikah, ingin bertemu dengan menantuku. Zuxin perlu istirahat akhir-akhir ini. Tidak cocok untuk keluar rumah. Hanya bertemu sebentar, tidak melakukan apa-apa. Kau menghindar dari ibu angkat ya. Sudah kubilang aku tidak ada waktu. Aku ada urusan penting akhir-akhir ini. Tidak ada waktu. Seekor anjing yang pernah dipelihara dengan santai, ternyata berubah menjadi serigala yang menggigit balik tuannya. Tegas sampai seperti ini. Yiro, kau tenang saja. Ibu pasti akan membalaskan dendam ayah dan anak ini. Kinye dan Shen Zuxin telah membuatmu menderita separah ini.
Apa kamu tidak mau balas dendam? Aku benci dan ingin sekali membunuh mereka. Aku bisa memberimu kesempatan untuk keluar dan membalas dendam. Asal kamu menghancurkan Senzuxin, Qin Ye, kamu membuatku kehilangan suami dan putriku, aku juga akan membuatmu kehilangan istri dan anakmu. Kalian berdua tidak bisakah menjauh dariku? Kalian menakut-nakuti. Para pelanggan, mereka jadi tidak berani masuk bar, apalagi meminta aku menyanyikan lagu. Nyonya, tetapi bos bilang Nyonya sedang hamil. Dia menyuruh kami untuk terus berada di samping Nyonya. Ponselku. Qin Ye, bisakah kamu memindahkan dua pria besar yang konyol ini dariku? Kamu sekarang sedang hamil, keselamatan nomor 1. Kalau benar-benar tidak bisa, kamu pulang saja dan istirahat, jangan bekerja lagi. Tidak bisa. Aku tidak ada kerjaan di rumah, aku hampir mati kebosanan. Mereka berdua ada di sini, sangat mengganggu pekerjaanku. Aku ada ide, berikan teleponnya kepada mereka. Halo bos. Ya. Dua badut ini, Aku mau pesan lagu. baik, Anak siapa ini? Mengerjakan tugas di bar? Anak ini terlihat cukup dewasa. Sudah tidak naik kelas beberapa tahun, ya? Enya sana. Paman, tahun ini sudah 18 tahun tidak naik kelas. Anak baik. Anak-anak zaman sekarang memang bikin masalah. aku ke toilet wanita, kalian berdua juga mau ikut? Lihat cepat. Bukankah itu Senzuxin? Benar juga. Ku dengar dia sekarang adalah wanita Tuan Qin. Jangan sampai cari masalah dengannya. Qin Ye, dia hebat ya. Raja Iblis hidup dari Lin An? Kau tidak takut? Tentu saja tidak takut. Tokoh yang ku kenal sekarang ini jauh lebih hebat daripada Qin Ye. Dia tidak ada artinya sama sekali. Aduh, gadis cantik. Tadi di panggung, saat mendengarmu bernyanyi, aku merasa kau sungguh cantik. Ayo, nyanyikan satu lagu khusus untuk kakak. Minggir. Galak juga rupanya. Kau menolak kebaikan, tapi akan menerima hukuman. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Bajingan, Dasar wanita rendahan. Aku tidak ingin hidup lagi. Pergi. Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya ikut campur urusan orang. Lihat baik-baik. Ada orang yang tidak bisa kamu ganggu. Song Yang, bukankah kamu... Aku baik-baik saja. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Zuxin, aku benar-benar merindukanmu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Kalau Qin Ye tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Itu semua sudah berlalu. Sekarang aku kenal dengan orang yang hebat. Dia lebih kuat daripada Qin Ye. Dia melindungiku. Qin Ye tidak berani menyentuh. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja tadi aku melihat kamu diganggu oleh preman. Aku hanya membantumu. Aku tahu kita sudah tidak bisa kembali seperti semula. Temani aku minum. Karena kita tidak bisa menjadi kekasih, maka jadilah teman. Anggap saja ini untuk menghormati masa muda kita yang telah berlalu. Aku tahu kamu sedang hamil dan tidak boleh minum alkohol. Ini air putih. Kalau begitu, semoga hidupmu lebih baik. Menurutmu,
Semua cinta di dunia ini, apakah sama seperti kita? Begitu mudah hancur? Apa yang kamu berikan padaku? Obat yang akan membuatmu bisa mencintaiku. Apa yang mau kamu lakukan? Bertemu setelah lama berpisah. Tidak bolehkah aku mengenang masa lalu bersamamu? Jangan sentuh aku. Baru berapa lama sih? Dulu kita begitu mesra. Apa kau lupa betapa bahagianya kita dulu? Padahal kau sendiri yang bilang, ingin bersamaku seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa kau ingkar janji? Soal ini, katanya, satu sisi air masuk, lalu sisi lain air keluar. Menurutmu siapa yang membuat soal seperti ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Kau diminta untuk pura-pura, kau malah melakukannya dengan serius. Sudah berapa lama Nyonya di toilet? Hah? Huh? Dasar gila. Hei bos, gawat. Nyonya hilang. Dan juga terakhir kali, ketika Kinye membawa orang dan hampir membunuhku, itu semua karenamu. Seharusnya kau tidak memaksaku menggugurkan bayi itu. Diam. Juksin, kau masih mencintaiku, kan? Mumpung si Margakin itu sedang tidak ada, kita pergi bersama, mau? Song Yang, sadarlah. Lepaskan aku. Apa kau jatuh cinta pada Kinye? Dasar perempuan jahat. Benar kan, hanya karena aku tidak punya uang. Kinye tidak benar-benar mencintaimu. Dia menyukaimu karena kau muda dan cantik. Saat kau sudah tua dan tidak menarik, dia akan langsung mencampakkanmu. Juksin, yang paling mencintaimu, hanya aku. Aku mohon padamu, kembali padaku. Mau ya? Song Yang, dulu, aku benar-benar ingin bersama denganmu. Aku tidak peduli dengan latar belakang keluargamu, dan aku tidak masalah jika kita tidak punya uang. Tapi, kita benar-benar tidak bisa kembali lagi. Meskipun aku tidak hamil, aku juga sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi. Song Yang, mari kita berpisah baik-baik saja. Mumpung Kinye belum tahu, lepaskan aku. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Semua yang kamu katakan benar. Kinye yang terkenal memang bukan orang seperti kita, orang biasa yang bisa diajak berurusan. Tapi, sekarang aku sudah mengenal seseorang yang hebat. Dengan adanya orang hebat itu, Kinye juga harus mati. Sebaiknya kamu bekerja sama denganku, oke? Kamu benar-benar tidak jujur, ya? Sampai sekarang, kamu masih memikirkan untuk mengirim pesan kepada orang gila itu. Seharusnya aku sudah menduganya. Kinye sangat kaya. Bagaimana mungkin kamu tidak terperosok? Awalnya kamu masih berlagak suci di depanku, mengatakan padaku janji sehidup semati. Semuanya itu hanya omong kosong. Song Yang, sebelumnya aku sungguh ingin bersamamu. Sebelumnya, aku sudah menderita bersamamu. Sekarang kamu meninggalkanku begitu saja. Dasar wanita jahat. Song Yang, masih banyak waktu yang indah di depan. Jangan melakukan kejahatan. Hidupku sudah dihancurkan oleh kalian. Menurutmu, apakah aku peduli dengan kali ini? Mulai besok, semua orang di seluruh situs web besar dan kecil akan dapat melihat foto-foto panasmu. Menurutmu, saat kamu menjadi viral, bagaimana ekspresi Kinye melihatmu secara sukarela meminta bermesraan denganku? Brengsek. Kalau begitu, mari kita mulai.
Qin Ye tidak menyangka ya, Shen Zuxin sedang berselingkuh denganku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Selama ini, yang dia cintai adalah aku. Sekarang dia sedang bermesraan denganku. Cari mati. Song Yang, sejak kapan kamu jadi tidak tahu malu begini? Kalianlah yang memaksaku. Bukankah ini yang pernah dia lakukan padaku? Tepat di depanku, memaksa pacarku. Dialah yang paling kurang ajar. Sepertinya, obatnya sudah bekerja. Zuxin, kita akhirnya bisa bersama. Semasa kuliah dulu, aku sudah ingin menidurimu sejak lama. Tapi kamu selalu bilang, harus menunggu sampai kita menikah. Aku menunggu dan menunggu. Apa yang kudapatkan setelah menunggu? Aku malah mendapatkan pengkhianatan. Mana janji-janji yang pernah kau ucapkan? Sekarang kamu datang ke sini, bayar semua utangmu padaku. Jangan. Kita bersama selama 4 tahun. 4 tahun. Bahkan dicium pun kamu tidak mau. Tapi begitu bertemu dengan Qin Ye, kamu begitu murahan. Sejak kalian menikah sampai sekarang, sudah berapa lama waktu berlalu? Aku dan Qin Ye, kami adalah suami istri. Kamu juga pernah menerima lamaran pernikahanku, kan? Apa bedanya? Apa bedanya? Bagaimanapun, kamu sudah kotor. Biarkan aku memuaskan diriku. Akan kubuat kau mati dalam penderitaan. Pergi. Aku hanya ingin menciummu saja. Kenapa reaksimu berlebihan begitu? Lalu bagaimana dengan dia? Dia sudah melakukan banyak hal padamu, kenapa kau tidak membunuhnya? Song Yang, kau harus menyerahkan diri sekarang. Jangan sampai melakukan kesalahan besar. Ini semua karenamu. Ini semua karena kalian. Mengapa Song Yang bisa berubah menjadi orang seperti ini? Zuxin, kau masih terlihat sangat cantik. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak meremehkanmu. 4 tahun lalu, kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Lebih baik biarkan aku tenggelam di sungai itu saja. Kau baik-baik saja? Bangun. Bangun, nak. Nak, bagaimana kabarmu? Aku dulu benar-benar menyukaimu, tapi aku tidak bodoh. Aku mengorbankan diriku untukmu tanpa penyesalan, membantumu sekolah, itu hanya karena aku merasa berutang nyawa padamu. Sebenarnya, orang yang menyelamatkanmu hari itu sama sekali bukan aku. Apa katamu? Kau tidak benar-benar berpikir. Aku akan menyelamatkanmu, mempertaruhkan nyawa. Dengan melompat ke sungai, hari itu aku hanya kebetulan lewat di sana sambil bersepeda dan mendapat kesempatan untuk berlagak menjadi pahlawan. Bajingan, Sudah menipumu selama 4 tahun. Maaf ya. ternyata aku mencintai pria rendahan. Ini begitu lama. Ceritanya sudah selesai. Lanjutkan. Wah. Datang tepat pada waktunya. Kau memberinya obat bius? Saya tidak hanya memberinya obat tidur. Saya akan tidur dengannya di depan matamu. Cari mati. Jangan bergerak. Jika kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Baiklah. Katakan. Apa yang kamu inginkan? Berapapun uangnya, aku bisa memberikannya padamu. Apakah uang bisa membeli segalanya kembali? Bisakah uang mengembalikan Shen Zuxin yang dulu murni padaku? Hah? Hah. Kamu mendekat ke sini. Berlututlah. Berlutut. Tidak. Jangan.
Lepaskan dia. Sebagai gantinya, aku bersedia menukar nyawa dengan nyawa. Ini yang disebut Raja Neraka Lin-an. Apa hebatnya Raja Neraka Lin-an? Dia tetap saja berlutut dengan patuh di depan hidungku. Sekarang kamu lihat saja di sini. Lihat bagaimana nanti aku tidur dengannya di depan matamu. Zuxin, Bos, penawarnya. Zuxin, Tanganmu, aku tidak apa-apa. Sudah lebih baik. Zuxin, lain kali, kalau menghadapi orang seperti ini, jangan pernah ragu untuk bersikap tegas. Kau harus membuatnya benar-benar takut, baru dia tidak akan berani menyakitimu. tamparan ini karena kau telah membohongi perasaanku. Tamparan ini karena kau hari ini telah menjebakku dengan obat-obatan. Tamparan ini dari anak yang ada di perutku. Shen Zuxin, aku hanya tinggal sedikit lagi. Aku hanya tinggal sedikit lagi. Sudah bisa menghancurkanmu. Istriku, ayo kita pergi. Bos, bagaimana kita tangani anak ini? Cincang dan berikan kepada ikan. Baik. Aduh, saya baru hamil 4 bulan. Tidak perlu kamu pegangi. Itu tidak boleh. Istri dan anak saya. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Bos, ini undangan yang dikirimkan, Nyonya Lan dari rumah tua. Pesta koktail. Nyonya Lan bilang, pesta koktail kali ini mengundang semua orang kaya dan berpengaruh di kota Lin-an. Anda wajib membawa Nyonya untuk hadir. Baiklah, Siapa Nyonya Lan? dia adalah ibu angkat saya. Dialah yang membawa saya pulang dari panti asuhan. Meskipun di keluarga Qin, sejak kecil saya selalu dibesarkan sebagai prajurit maut. Tapi dia juga berjasa membesarkan saya. Kebetulan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa saya resmi menarik diri dari pasukan bawah tanah. Mulai sekarang, saya akan fokus menemani istri. Qin Ye ini belum selesai bersosialisasi, aku sendirian jadi sangat canggung. Kaulah wanita yang sampai membuat Qin Ye mengadakan keributan besar hanya untuk menikahinya. Wajahnya seperti wanita penggoda. Siapa tahu dia menggunakan trik apa untuk bisa tidur dengannya. Nyonya Lan, Ibu Baptis, Qin Ye ini memang bukan dari keluarga Lan kita. Dalam hal memilih istri, dia sama sekali tidak memikirkan reputasi keluarga Lan kita. Sembarang orang saja dibawa ke rumah kita. Jika ada yang punya masalah dengan istri saya, Anda bisa berbicara langsung dengan saya. Qin Ye, berani sekali kau bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Kami hanya bicara sedikit tentangmu. Seluruh kota Lin-an tahu berapa banyak masalah yang kau timbulkan demi wanita pembawa sial ini. Berapa banyak masalah yang kau timbulkan demi wanita ini. Kau cepat atau lambat pasti akan hancur. Qin Ye, apakah kau benar-benar menikahi wanita yang tidak bermoral? Kau bajingan kecil, kau berani memukulku? Ayo, siapa lagi yang keberatan? Setelah kalian selesai bicara, akan kupukul bersamaan. Ini pasti menantuku ya. Qin Ye, kau ini benar-benar sudah selama ini, tapi tidak pernah membawanya pulang agar aku bisa melihatnya. Zuxin sedang kurang sehat. Mohon dimaklumi. Sedang kurang sehat rupanya. Bawakan kemari. Ini adalah ginseng liar berumur 100 tahun. Sangat cocok untuk menantuku memulihkan vitalitasnya. Tidak perlu. Apapun yang kurang, aku akan menyiapkannya. Kenapa kau begitu menjaga jarak dengan ibu angkatmu? Kalau begitu, aku akan bersulang untuk kalian. Boleh, kan?
Ibu angkat, bagaimana seorang narapidana bisa melarikan diri dari penjara? Anda harus memberiku penjelasan, kan? Bukankah seharusnya kau juga memberiku penjelasan? Kinye, mengapa kau menyerang adikmu dan ayah angkatmu? Itu sudah sepantasnya mereka dapatkan. Ibu angkat, jika Anda ingin membalaskan dendam mereka, aku siap kapan saja. Masalah ini sudah kuselidiki, kau tidak bersalah. Ibu angkatmu juga bukan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Hari ini, aku mengundang kalian datang. Hanya untuk berbaikan dan melupakan yang lalu. Jika ibu angkat bisa berpikiran terbuka, tentu saja itu yang terbaik. Aku mengenalmu, sejak kecil kau sudah curigaan. Tapi ibu angkatmu juga tidak akan menyerang semua bangsawan dan orang kaya di kota Linan, bukan? Kinye, sudah setahun tidak bertemu, emosimu benar-benar semakin membesar. Namun, memang kau semakin terlihat memiliki gaya kepemimpinan keluarga Qin. Hanya saja, seekor anjing ternyata berani naik ke atas kepala tuannya. Menurutmu, benar tidak? Suamiku. Anggur ini beracun. Kenapa kami juga ikut keracunan? Nyonya Lan, ada apa ini? Saya minta maaf Bapak dan Ibu sekalian. Untuk memancing bajingan yang membunuh ayahnya dan melakukan pembunuhan ke dalam perangkap, semua makanan di pesta ini sudah saya beri racun. Ini masalah keluarga Qin kalian sendiri. Kenapa kalian harus melibatkan kami? Benar. Penawar. Cepat berikan saya penawar. Tidak ada penawar. Suami dan putri saya sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Keduanya menjadi orang bodoh. Mereka menderita seumur hidup. Itu semua karena bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini. Kalian semua akan menemaninya dan terkubur bersamanya. Kau gila. Tolong. Rumah sakit. Saya harus ke rumah sakit. Jangan buru-buru pergi. Menantu, kamu belum minum anggurmu. Ibu angkat, jika kau terus bersikap menekan seperti ini, jangan salahkan aku. Jika tidak peduli lagi dengan masa lalu kita. Kau bicara tentang perasaan padaku. Kalau begitu, aku memberimu kesempatan terakhir. Bunuh dia. Kau masih akan menjadi anakku. Aku akan menganggap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak mungkin. Karena kau sudah memutuskan, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bersandarlah di sini. Jangan bergerak. Kau tidak keracunan. Racun ini adalah racun eksklusif keluarga Qin. Aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Aku sudah menemukan seseorang untuk meramu penawarnya. Kau baik-baik saja? Kinye, akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu. Demi wanita ini, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Sejak aku melihatnya, dia adalah hidupku. Baik, kalau begitu, kalian semua akan mati bersama. Maaf bos, kami terlambat. Pergi, orang-orang tua dari faksi Qinlan itu, jangan sisakan satu pun. Baik, bawa mereka semua pergi. Ayo. Tidak boleh. Kau akan mati jika terus begini. Istriku, ini tidak pantas kan? Aku akan membalut lukamu. Istriku, kau benar-benar hebat. Kinye. Nyonya, kondisi Tuan Qin sudah tidak kritis, hanya perlu istirahat yang baik saja. Aku tahu, terima kasih dokter. Istriku, maafkan aku. Saat ini aku tidak ingin bicara denganmu. Kau sudah berkeluarga, tapi masih tidak menjaga dirimu sendiri. Istriku, lihat ini apa? Ini? Bagaimana kau tahu aku suka ini? Aku secara khusus bertanya pada ayah mertua, apa yang kau suka, dan mencarinya khusus untukmu. Mana mungkin semudah itu? Ini semua sudah langka. Orang lain pasti menjadikannya harta karun. Bagaimana mungkin mereka menjualnya dengan mudah padamu?
hanya menggunakan sedikit usaha, asalkan kau menyukainya. Jangan pukul aku. Jangan takut, bos. Kami orang yang beradab, kami meminta Anda melakukan sesuatu, berapapun harganya akan kami bayar. Kau main paksa lagi. Ini yang terakhir kalinya, ini yang terakhir kali. Baiklah, aku maafkan kamu meskipun agak terpaksa. Sayang, terima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku mencari seseorang? Siapa? Dia penyelamat hidupku. Mencari dia untuk apa? Apa kamu mau membalas budinya dengan menyerahkan diri? Apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, 4 tahun lalu, aku pasti sudah mati di Sungai Lin'an. 4 tahun lalu? Sungai Lin'an? Maksudmu itu sungai yang ada di dekat gerbang barat, Universitas Lin'an, kan? Kamu? Bagaimana kamu tahu? Saat itu, apakah kamu mengenakan atasan biru dan rok putih? Ya, Istriku yang menyelamatkanmu. Seharusnya aku. Sadarlah. Cepat panggil ambulans. Istriku. Sepertinya kita memang ditakdirkan bersama, ya? mulai sekarang, jangan lagi melakukan tindakan kekerasan. Aku akan khawatir. Tenang saja, istriku. Mulai sekarang, aku akan menjalankan bisnis yang halal. Wah, suamiku, gaun itu lucu sekali. Beli 100 potong. Mau buat apa beli sebanyak itu? Peduli amat, yang penting jangan sampai membuat putri kecil kita kecewa. Tapi, kita belum tahu apakah anak kita laki-laki atau perempuan. Lagi pula, gaun itu hanya bisa dipakai di usia 3 tahun. Oh ya? Tidak apa-apa. Taruh di gudang saja. Wah, boneka itu lucu sekali. Bantu aku ke sana, bantu aku ke sana. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kak Sing, meskipun bos sudah pensiun dari dunia hitam, tapi sisi humanisnya seperti ini, bukan sikapnya yang lembut seperti ini jarang terlihat. Diam, keluarga Qin sudah menjadi perusahaan resmi. Mulai sekarang panggil dia Tuan Qin. Oh. Wah, itu lucu sekali. Beli. Sini, Asing. Ya. 100 boneka. Hei, Yue, kamu sudah sampai di rumah kami? Kamu di mana? Mana sambutan hangat untukku? Suamiku, ayo kita cepat pulang. Yue sudah datang. Kamu bertemu dengannya lebih bahagia daripada bertemu denganku. Kenapa kamu di rumah cemburu pada orang tuaku? Sekarang kamu cemburu juga pada sahabatku? Kalau begitu, lebih baik buka pabrik cuka saja. Asing. Nyonya suka yang asam. Cepat beli pabrik cuka terbaik untukku. Baik. Sepertinya bayinya bergerak. Dengar ya, aku sudah memesan diri menjadi ibu baptisnya anak ini. Iya. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Aduh, hanya anak ini. Ayah baptisnya belum ditentukan ya. Zuxin, lihat dia. Dia selalu menghinaku. Siapa suruh setiap kali kamu datang, selalu menarik istriku? Tidur saja. Tidur saja. Lagi pula istrimu yang mau sendiri. Bleh. Kalian ini, jangan ribut. Cepat pergi makan. Sini, Xiaoqian. Sini bantu. Aku datang. Si iblis hidup bisa ditaklukkan olehmu begitu saja? Ini namanya ada pasangan yang mengimbangi. Ayo jalan. Nyonya, saya bantu. Tangga di sini tinggi. Nyonya injak saja saya saat lewat. Nyonya, saya pegangi perut Nyonya. Hati-hati. Kinye. Kau bajingan? Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku tidak butuh dilayani. Perutmu membesar, terlalu berbahaya. Dengarkan. Kau. Perutku sakit sekali. Kinye, lihat istrimu marah karenamu. Perutku sakit sekali. Dasar brengsek, aku kesakitan. Bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Nanti giliranmu yang memaksaku ya.
Mesum. Hahaha. Sudah ya, istriku. Jangan menangis. 2 tahun akan cepat berlalu. Aku akan bersama anak kita. Menunggumu pulang ke rumah. Ada satu kalimat lagi yang ingin sekali ku dengar. Aku mencintaimu.